Saya minta dulu Pak Bawaslu untuk membacakan surat dari Bawaslu Provinsi, silakan. Izin Ketua. Ya, bentar. Izin Ketua. Ya, nanti saya silakan Pak Ketua. Oke, izin pimpinan rapat kami bacakan terkait laporan saksi bahwa kami telah menerima pelimpahan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu perihal laporan dugaan pelanggaran pemilu yang disampaikan oleh pelapor atas nama Septi Hermayanto terkait terdapat perbedaan hasil perolehan suara DPRD Kabupaten di dalam formulir C salinan model, C hasil salinan DPRD Kabupaten Kota yang dimiliki oleh pelapor dengan C salin versi PPK untuk P3 di TPS 10 Kelurahan Ketapang Besar, Kecamatan Pasar Manah. Bahwa laporan tersebut telah diterima oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu dengan nomor penerimaan 004-PL-Prof-07.00-2 Romawi-2024 pada tanggal 26 Februari tahun 2024. Kemudian oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu, laporan tersebut dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan dan telah kami registrasi dengan nomor register 001-LP.AC ADM-BWSL.KAP-07.02-2 Romawi-2024. Nah, menindaklanjuti hal tersebut, kami menawarkan seperti yang disampaikan di awal kita pembukaan pleno kemarin untuk penyelesaian secara cepat kepada KPU Bengkulu Selatan. Apakah ditindaklanjuti saat ini atau gimana? Instruksi pimpinan. Coba dibacakan lagi itu poinnya untuk ditindaklanjuti di rapat pleno atau di luar rapat pleno. Dalam pleno pimpinan. Instruksi pimpinan. Ya, benar. Dengan secara sengketa cepat. Ya, sengketa administrasi cepat. Ya, jadi Bapak Bawaslu, sebelumnya mungkin kita tukar dulu saksi, silakan keluar. Instruksi pimpinan. Izin pimpinan. Yang terhormat Ibu Ketua KPU Bengkulu Selatan serta anggota. Yang terhormat Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan beserta anggota. Yang terhormat Ketua Kapoldu. Yang terhormat Bawaslu Provinsi Bengkulu serta seluruh saksi partai yang berbahagia. Perkenankan kami saksi dari Partai P3 akan menyampaikan nota keberatan dan permohonan hasil perhitungan suara pemilu Kabupaten Bengkulu Selatan. Pertama, kami menemukan adanya dugaan pemindahan dan atau pengelubungan suara di TPS 10 Kelurahan Ketapang Besar, Kecamatan Pasar Manah, Kabupaten Bengkulu Selatan. Indikasinya adalah perbedaan signifikan antara data C1 hasil salinan versi seluruh saksi-saksi partai dengan C1 hasil salinan versi PPK sebagai sumber data pleno Kecamatan Pasar Manah, yakni suara calon nomor 1 atas nama Hadiah Saito di C1 hasil salinan versi saksi-saksi berjumlah 8 suara, sementara di C1 hasil salin versi PPK berjumlah 2 suara. Kemudian calon nomor 4 atas nama Nurman Sasami di C1 hasil salin versi saksi-saksi partai suara 1
versi PPK berjumlah 7 suara. Atas fakta masalah ini, saksi dibuka pada waktu rapat pleno di PPK TPS 10 Kelurahan Ketapang Besar hari Minggu 25 Februari 2024 menyampaikan keberatan dan memohon meminta penghitungan ulang surat suara TPS 10 Kelurahan Ketapang Besar guna mendapatkan menegakkan demokrasi yang jurdil bagi semua calon. Akan tetapi, Ketua PPK tidak mau melaksanakan penghitungan ulang dengan alasan panjang prosedurnya jika melakukan penghitungan ulang. Kemudian mendengarkan audiens saksi partai lain yang mengatakan sudah menjelang maghrib. Dengan ego atau mungkin ada faktor lain, Ketua PPK tetap melanjutkan pleno dengan mengadakan permohonan saksi P3. Kami dapat membuktikan dengan video yang ada di tangan kami. Terhadap kejadian khusus atau permasalahan TPS 10 Kelurahan Ketapang Besar, kami saksi P3 telah melapor ke Bawaslu Provinsi Bengkulu guna diselesaikan dan mendapatkan rekomendasi pelimpahan laporan dari Bawaslu Provinsi Bengkulu Kabupaten Bengkulu ke Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan nomor 0334/PP 0101 KBE 02/2024 pada tanggal 28 Februari 2024. Dengan demikian, kami saksi P3 Kabupaten Bengkulu Selatan meminta kepada Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan untuk memerintahkan KPU Bengkulu Selatan melalui rapat pleno ini untuk melakukan perhitungan ulang suara di TPS 10 Kelurahan Ketapang Besar. Demi tegaknya demokrasi yang bersih dan legitimit, pemilu yang jujur dan adil, maka penghitungan ulang harus dilakukan untuk membuktikan dugaan tersebut atau opsi lain. KPU tidak perlu menghitung ulang, namun hanya menggunakan C1 hasil salin versi saksi-saksi partai, yaitu suara calon P3 nomor urut 18, nomor urut 41. Itulah nota keberatan permohonan kami dari Partai P3 Kabupaten Bengkulu Selatan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Mohon tanggapan Ketua. Nanti dulu, pelan-pelan. Jadi itu dari P3 ya, memang ada laporannya kawan-kawan Bawaslu, kawan-kawan sekalian. Jadi intinya seperti ini, Bawaslu ini ingin menindaklanjuti dengan sengketa cepat proses itu. Nah, kita sebagai KPU ini Sengketa administrasi cepat. administrasi cepat. Nah, ini memang sengketa administrasi cepat itu bisa dilakukan langsung dengan dua pihak kawan. Pihak terlapor, PPK, dan pihak lapor. Nah, ini kami ingin menanyakan kepada Bawaslu, apakah mediasi ini bisa dilakukan di luar forum atau harus di dalam forum? Izin pimpinan. Sebentar dulu. Belum ditanggapi Bawaslu pimpinan biar jadi paham. Ya, silakan Pak Bawaslu, apakah bisa dilakukan di dalam forum atau di luar forum? Di luar forum lah. Ya, sesuai dengan rekomendasi, jadi dilaksanakan pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Bengkulu Selatan. Rekomendasinya itu. Baik, kalau seperti itu silakan Bapak bisa memandu kedua belah pihak untuk menyampaikan kesepakatan. Intinya seperti itu Bapak sekalian. Nanti itu keputusan di tangan Bawaslu, baru kita KPU bisa melaksanakan. Pimpinan. Asal itu jangan Pak Ketua terlalu meninggalkan gitu loh. Jangan terlalu meninggalkan. Kasih kesempatan dengan saksi pimpinan. Iya, kawan-kawan kan buka hasil kita ini. Jadi begini, saya luruskan.
sengketa administrasi cepat ini adalah musyawarah antara terlapor dan pelapor. Karena ranahnya kecamatan adalah PPK dan pelapor didampingi oleh Panwascam. Silakan mereka bermusyawarah. Itu yang namanya sengketa cepat administrasi. Karena lokusnya adalah di PPK, maka terlapor dan pelapor silakan bermusyawarah dan didampingi oleh Panwascam. Terima kasih. Izin pimpinan. Silakan, bentar. Silakan PPK, pelapor, kemudian silakan Bapak pelapor untuk bernegosiasi didampingi dengan Panwaslu Kecamatan. Silakan Pak, di meja sini Pak. Kami menyaksikan. Silakan. Pelapor, Pak ya. Pelapor. Yang pelapor mana? Nah, silakan Pak pelapor bersama Panwascam untuk Pimpinan. Sebentar. Nanti dulu pimpinan, jangan terlalu memaksakan kehendak dengan sistem yang berarti pimpinan melegalkan sesuatu yang salah. Dengarkan dulu kami pimpinan. Ya, sebentar. Ini kan rekomendasi. Iya betul, rekomendasi itu bukan daripada wewenang di pleno ini nanti pimpinan, karena itu sudah disampaikan ke Bawaslu. Harus diselesaikan di pleno, kawan-kawan. Kita belum membacakan hasil. Enggak, bukan masalah itu. Silakan, kawan-kawan. Bisa kita isi saran satu Ya. kali. Ya. Izin, silakan. 2 menit. Izin pimpinan. Ini laporan Bawaslu Provinsi pimpinan. Tanggapan disampaikan ke Bawaslu Kabupaten. Untuk tindak lanjut daripada Bawaslu Kabupaten harusnya menyampaikan hal tersebut terhadap pleno Bawaslu dulu. Karena ini dalam bentuk laporan. Sekarang ini kita yang jadi pertanyaan, ada apa dengan Bawaslu Kabupaten? Ada apa dengan Bawaslu Provinsi? Kenapa mereka melemparkan sebuah persoalan yang mana ini terjadinya sebelum tanggal 24 Februari, masa akhir daripada pelaporan. Kalau memang ada permasalahan, kita kan ada gakumdu, silakan diproses. Kenapa harus kita kembalikan lagi ke pleno? Sedangkan waktu kita untuk pelaksanaan pleno itu harus tetap berjalan. Saya rasa seperti itu pimpinan. Karena saya takutnya nanti apa yang diasumsikan oleh ketua itu tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Saya tidak ada kepentingan di sini, tapi apa tugas daripada Bawaslu? Kenapa harus dilemparkan peluru ini untuk dijadikan sengketa ataupun keributan? Tugas dan fungsi Bawaslu dipertanyakan pimpinan. Silakan Pak Bawaslu. Kawan-kawan, saya jelaskan terkait laporan ini masuk ke Bawaslu Provinsi. Bahwasanya Bawaslu Provinsi telah mengkaji laporan yang disampaikan oleh Bapak Setio Widianto ini karena lokusnya di Bawaslu Kabupaten Selatan, maka dibuatkan rekomendasi itu tidak akan dijalankan penyelesaian sengketa cepat administrasi. Itu perlu ya soal. Kalau nanti itu akan bergabung ranahnya adalah temuan atau laporan masuk ke Kabupaten Selatan. Nanti kajiannya ada beberapa hal yang masuknya tidak bisa bergabung. Tidak bisa membatas waktu kan orang bergerak. Betul, Pak. Silakan lanjutkan Pak Bawaslu. Ya, kalau rekomendasi itu tanggal 28 Februari Ya, Pak. disampaikan kepada kami. 28 Februari itu telah lewat. Ya, benar. Berarti kan sudah masuk ranah Gapkumdu, Bawaslu. Kalau 28 Februari itu udah masuk ranah Gapkumdu. Harusnya diselesaikan oleh Gakumdu. Jangan melimpahkan persoalan. Kita ini ke pleno untuk buka, tidak ada kepentingan apa-apa. Kenapa kita harus berdebat di sini? Ini 28 Februari Bawaslu. Anda kan mengerti aturan. Kalau mengerti aturan, kalau kita kaji aturan itu untuk kepentingan bersama, jangan kepentingan Anda sendiri. Pak, ini bukan kepentingan Bawaslu, saya dari Bawaslu, karena ini adalah proses
lanjuti. Solusinya adalah selesaikan administrasi cepat dengan yang kami sampaikan tadi. Tidak ada ini, karena ini proses yang kami lalui, Pak. Jadi kalau persoalan itu juga itu beda. Kalau 28. Ya, beda mana? Gabung dulu lah kalau ada 28. Oke, saya pikir itu tidak perlu berdebat panjang. Silakan KPU putuskan sesuai dengan rekomendasi rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten. Saya pikir ini. Terima kasih. Saya Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksi P3 Bapak Septi Hayanto, dan pada saat obrolan saya pagi tadi dan Pak Septi tetap tidak mau menandatangani B hasil, tetapi dia menerima B hasil sudah saya berikan. Terus saksi tidak mau menerima hasil rekap perolehan suara karena sudah memasukkan laporan ke Bawaslu Provinsi Bengkulu. Dan yang terakhir, saksi P3 Pak Septi menyampaikan karena ini sudah masuk ke ranahnya Bawaslu, nanti dia menunggu proses dari Bawaslu. Sudah ya. Intinya dia belum menerima hasil, belum mau menandatangani hasil, menunggu hasil dari gugatannya di Bawaslu. Pertemuan antara Pak Septi dengan PPK. Ada hasilnya ini yang satu pesawat. PK ini sudah bertemu dengan Pak Septi, Ya. jadi intinya mereka tidak terjadi kesepakatan. Pak Septi tetap tidak mau menerima di hasil kecamatan itu, kemudian PPK juga tidak bisa, dan pengawas itulah tadi hasil dari sengketa cepat. Artinya kawan-kawan PPK ini sudah bertemu dengan kawan-kawan saksi pelapor terkait itu. Namun nanti keputusannya juga di Bawaslu. Jadi saya sudah memberikan ruang kepada PPK dan kawan-kawan saksi dari Partai P3 untuk menyelesaikannya. Tapi mereka ini tidak terjadi kesepakatan. Jadi si PPK ini tetap pada pendiriannya keputusannya, dan si pelapor ini tetap dia tidak menerima D hasil kecamatan. Itu intinya kawan-kawan sekalian. Itu ya kawan-kawan saksi dan kawan-kawan pengawas. Seperti itu kawan Bawaslu. Untuk selanjutnya bisa kita lanjutkan membacakan hasil. Lanjut. Ya. Lanjut pimpinan. Ini Jadi di sini kami akan menghadirkan rekaman audio ketapang besar. Jadi di sini kami izin pimpinan untuk memutar audio ini. Nah, kami izin. Kawan-kawan, bentar. Kan ini tadi sudah kawan-kawan sudah melapor ke Bawaslu. Bawaslu sudah menindaklanjuti. Kemudian mereka ini pemohon dan termohon sudah dipertemukan. Nah sekarang hasil dari pertemuan mereka berdua ini tidak terjadi kesepakatan. Bukan pimpinan gini pimpinan. Kita ini memasuki demokrasi. Demokrasi di Indonesia ini harus jujur dan adil, transparansi. Nah, jadi di sini kan kami menemukan baru bisa mendapatkan rekaman audio. Nah diduga di sini ada penyelewengan surat suara. pimpinan. Baik. Bentar. Ini saya tidak mau karena apa? Ini karena kita membacakan hasil kawan sekalian. Kawan-kawan kan sudah melapor ke Bawaslu. Nanti silakan ditambahkan saja indikasi tersebut. Karena apa? Saya memberikan ruang kepada Bawaslu ini tadi untuk menyelesaikan sengketa hasil, bukan temuan kawan-kawan sekalian terkait pidana dan sebagainya. Dan juga di pleno kabupaten ini kawan-kawan sekalian ini membacakan rekap hasil dari kecamatan, bukan proses untuk Izin pimpinan, rekapitulasi itu kami dari P3 belum menerima hasil. iya kan belum membacakan. Ini baru selesai sengketa awal, kami kan belum membacakan ini. Pasal mana ini kawan-kawan sekalian? Bukan, maksud kita pimpinan gini pimpinan.
Jadi untuk menempuh pemilu ini, demokrasi yang kita lakukan ini sifatnya jujur dan adil. Kita terbuka di sini, terbuka. Jadi kalau permasalahan serumit ini tidak pernah kita tanggapi, ya gimana demokrasi ke depannya? Itu harapan kami. Silakan dulu. Jadi kawan-kawan saksi dan kawan-kawan pengawas, kawan Bawaslu, Ambil mic lo. silakan kawan-kawan Bawaslu. Saya pikir tadi sudah jelas Ketua ya. Kita rekomendasinya adalah sengketa cepat administrasi. Oke. Sebagai bahan pertimbangan bahwasanya silakan terlapor dan pelapor nanti didampingi oleh KPU 1, Bawaslu 1 dan Panwascam untuk berdiskusi persoalan ini. Izin pimpinan. Dari pemeja dan kawan divisi hukum mendampingi, kemudian divisi hukum Bawaslu mendampingi. Hasil kita jalan, silakan mereka berdiskusi. Silakan Pak Divisi Hukum KPU. Musyawarah di mana? Tolong disiapkan. Tolong panitia disiapkan meja di ujung sana, di tempat Pak Polisi arah luar. Dalam daftar pemilih tetap laki-laki 6507, perempuan 6766, jumlah 13275. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap laki-laki 51, perempuan 68, jumlah 1